Seorang pria bertubuh tambun bernama Lee Yang Hyok dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah sangat kuning. Perawat bernama Daeng dengan cekatan memberikan pertolongan. Daeng bukan hanya memasang cairan infus melainkan juga mendengar cerita. Cerita Lee Yang Hyok bahwa dirinya sudah diterima bekerja sebagai teknisi. Saat kedua orang tuanya menjenguk, mereka hanya berani melihat dari jauh karena khawatir tertular hepatitis yang diderita sang putra. Kekhawatiran tak beralasan ini dirasakan juga oleh teman-teman serta pasien yang berada satu kamar dengannya. Alhasil, tidak ada yang berani menjenguk Lee Yang Hyok karena mereka hanya mengiriminya pesan. Perlakuan teman sekamarnya pun tak berbeda jauh, sama-sama mengesalkan. Hanya perawat Daeng yang tidak segan-segan berada di dekatnya dan berlaku baik. Perlakuan yang demikian membuat Lee Yang Hyok tersentuh. Suatu malam, Lee Yang Hyok keluar dari kamarnya dan mendapati Daeng merokok secara sembunyi-sembunyi. Keduanya berbincang sebelum seorang perawat senior memergokinya. Daeng yang takut gajinya dipotong karena ketahuan merokok, menyalahkan Lee Yang Hyok atas kejadian tersebut. Esok paginya, Daeng yang merasa bersalah atas kejadian semalam, datang ke tempat tidur pasiennya itu dan meminta maaf. Gadis tersebut kemudian seolah tanpa sadar ikut memakan makanan yang disajikan untuk Lee Yang Hyok. Alih-alih terganggu, lelaki itu justru menilai tingkahnya menggemaskan. Malam harinya mereka kembali bercengkrama. Daeng semakin membuat Lee Yang Hyok salah tingkah ketika memanggil dirinya menggunakan panggilan untuk dua orang yang sudah akrab. Semakin menggemaskan ketika Daeng yang sudah sangat ngantuk jadi numpang tidur sedetik di tempat tidur Lee Yang Hyok. Lelaki itu tambah menyukai Daeng dan mengatakan pada teman-teman bahwa dia sedang melakukan pendekatan dengannya. Benar saja, walau dilakukan secara diam-diam, Lee Yang Hyok melakukan banyak hal manis untuk Daeng. Mulai dari memberikan apel, menyediakan makanan hangat hingga menyuruhnya istirahat. Daeng pun menyambut perlakuan itu dengan senang dan tampak membuka hati untuk pasiennya tersebut. Namun, sikap Daeng tiba-tiba berubah setelah Lee Yang Hyok mengatakan dirinya tak punya pacar. Daeng menjadi dingin, tidak menyapanya seperti beberapa hari lalu. Ketika Lee Yang Hyok pulang pun, dia tak ada di rumah sakit untuk menemuinya. Cerita berlanjut saat Lee Yang Hyok menemui teman-teman yang ternyata semuanya bertubuh subur. Tak satu pun di antara mereka yang percaya jika ada wanita yang memperlakukan lelaki seperti mereka semanis itu. Lee Yang Hyok kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan nomor telepon Daeng secara diam-diam. Sayang, upaya Lee Yang Hyok tersebut dipergoki suster senior. Dia pun hanya mengingat beberapa angka di bagian depan. Sementara untuk angka sisanya dia cari secara manual dengan menghubungi satu persatu kombinasi angka yang dibuat. Setelah sekian banyak nomor ponsel dia hubungi satu persatu, Lee Yang Hyok akhirnya berhasil menghubungi Daeng. Daeng langsung mengenali siapa peneleponnya padahal Lee Yang Hyok belum berkata apa-apa. Tak ingin buang waktu, Lee Yang Hyok langsung mengatakan perasaannya. Daeng yang sedang tak enak badan kemudian meminta dia untuk datang ke tempatnya. Hubungan mereka bertambah dekat. Lee Yang Hyok bahkan tampaknya berhasil mengajak Daeng berpacaran. Walau mudah cemburu, lelaki itu memperlakukan Daeng dengan sangat baik. Sayangnya karena Lee Yang Hyok bertubuh gemuk, mereka sulit mencari baju couple seperti pasangan muda lain. Hal ini lumayan membuatnya berkecil hati dan ingin menguruskan badan. Namun, Daeng tak ambil pusing. Dia bahkan mengganti baju couple dengan sepatu couple. Di depan bandara saat akan pergi, Lee Yang Hyok berjanji tahun depan mereka akan kembali ke tempat tersebut dengan tubuhnya yang sudah lebih kurus. Lelaki itu bertekad akan menguruskan badan, mengurangi bobot tubuhnya untuk Daeng. Berhasilkah dia melakukannya? Cerita berlanjut saat seorang pemuda berwajah tampan, bertubuh ideal tampak sedang berolahraga. Dia adalah Yang Hyok. Hubungannya dengan Daeng terlihat luwes seperti sudah bersama cukup lama. Suatu hari, Yang Hyok dikirim oleh perusahaannya ke perusahaan lain yang lebih besar. Namun, saat Yang Hyok menyampaikan berita ini pada Daeng, gadis itu tampak kurang antusias. Demi mengurangi kekhawatiran kekasihnya, Yang Hyok sampai membeli mobil agar dia bisa pulang pergi ke tempat kerja. Tidak meninggalkan Daeng sendirian. Lalu, akankah upaya ini berhasil? Bisakah keduanya mempertahankan hubungan yang sudah lama terjalin? Yap, film ini berjudul Sweet dan Sour. Film ini sangat bagus karena plot twist-nya. Sutradara seperti sengaja memberikan kejutan di akhir agar film yang premis dan eksekusinya tidak terlalu istimewa ini
meninggalkan kesan bagi para penontonnya. Plot twist dalam film ini terasa sekali diperhitungkan dan dikonsep dengan matang. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya.